Halo teman-teman, dimanapun kalian semua berada, salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, video yang akan teman-teman saksikan sebentar lagi adalah video khotbah terakhir dari almarhum istri saya, Kak Marisa, yang dibawakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 di kebaktian Zoom Fellowship dari Solid Generation. Nah, dalam sharingnya Kak Marisa membahas tentang perbedaan sukses menurut ukuran manusia dibandingkan dengan sukses menurut ukuran Tuhan. Secara pribadi khotbah ini sangat memberkati saya dan mengingatkan saya tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Semoga kita semua akan diberkati menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih banyak untuk yang udah pada hadir pada siang hari ini. Tema Solid Generation bulan Mei 2021 itu adalah kita sudah dari minggu pertama kita sudah sama-sama dengerin tentang Fasten Your Seatbelt, This is Your Captain Speaking, terus tentang Turbulence, dan sekarang akhirnya kita sampai ke tema kita yang terakhir yaitu Landed Safely. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di hari yang luar biasa ini, di mana kami merayakan pencurahan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau menepati janji-Mu yang Kau katakan bahwa Engkau selalu menyertai kami, kapanpun, dimanapun. Dan Kau mengirimkan seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang adalah sahabat kami. Dimanapun dan kapanpun kami merasakan kesulitan, kami merasa putus asa, kami melihat bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dan kiranya pada hari ini kami bisa belajar, kami bisa terus memahami firman-Mu, apa yang seharusnya menjadi kunci kehidupan kami, Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah milik-Mu, bukan milik kami lagi. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus. Kami minta dan kami mohon agar Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau memakai mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, dan hanya Engkau yang berbicara, dan seluruh kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Judul hari ini adalah sukses dunia versus sukses Tuhan. Oke? Nah, saya ingin menceritakan satu orang yang menurut saya juga kalian juga pasti, teman-teman juga pasti udah pada kenal ya. Mungkin kenal hanya membaca, dari membaca, nggak kenal secara langsung. Tetapi menurut saya orang ini sudah sukses menurut saya. Dan dia memang sudah yakin bahwa dia sudah sukses. Dan saya ingin menceritakan tentang satu orang rasul yang sangat terkenal dan bahkan dia yang memberikan satu landasan bagi perjanjian baru, yaitu Paulus. Baik, jadi saya ingin menceritakan hidup dari Paulus. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, awalnya itu Paulus itu adalah seorang sinner, dia tidak mengenal Yesus, dia bahkan benci banget sama yang namanya Yesus, dan dia benci banget sama orang-orang yang Yahudi yang berubah untuk menjadi percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Dia itu bisa dibilang seperti kayak pemimpin dari FPY, Front Pembela Yahudi gitu. Jadi dia tuh benar-benar menganiaya, membunuh, mempersekusi, benar-benar yang really jahat banget. Karena dia ngerasa bahwa keyahudian mereka itu harusnya murni, sefarisinya, itulah Paulus. Dan kemudian kita tahu bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia mengatakan benar-benar bahwa saya berjumpa dengan Tuhan, sampai matanya buta karena begitu terang yang begitu bersinar terang yang dia nggak bisa ini, sampai dia matanya buta selama 3 hari. Tapi disitulah dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi di mana dia tidak bisa mengingkari dan menyangka lagi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kemudian kita melihat dalam pelayanannya, sejak saat itu,
Dia langsung melayani, dia langsung tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya, dan itu yang menjadi dasar cintanya kepada Tuhan, bahwa dia ingin hidup bagi Kristus. Dia sudah melewati begitu banyak pergumulan, teman-teman. Dia dipenjara, dia pernah dipukulin, dia pernah kapalnya karam, dia pernah berantem bahkan sama salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, karena perbedaan cara pikir dalam pengajaran. Tetapi akhirnya mereka menyelesaikannya. Tetapi dia pernah dianggap sesat, dia pernah tidak dianggap bahkan sebagai seorang rasul. Dia pernah dipertanyakan motivasinya, tapi dia terus menginjil sampai akhir hidupnya. Dan sebelum eternity, sebelum dia masuk dalam kekekalan, ini yang dia katakan kepada Timotius di akhir hidupnya. Ini adalah kesuksesan menurut Paulus. Dia itu betul-betul yakin di akhir hidupnya, dia mengatakan bahwa aku sudah sukses. Dia bilang, aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik, yang berharga, terhormat dan mulia. Dan aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara, memegang teguh iman. Dan itu adalah satu perkataan yang benar-benar percaya diri, teman-teman. Itu sangat yakin gitu bahwa ya, aku telah bertarung dalam pertandingan yang baik dan aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan memelihara imanku dengan teguh. Dan sungguh saya secara pribadi, saya bisa nggak ya ngomong kayak begini gitu. Kalau saya misalnya di akhir-akhir hidup saya, kalau saya diberikan kesempatan sama Tuhan mungkin untuk melihat kembali dan merenung kembali sebelum saya masuk surga gitu ya, sebelum saya mati dan masuk surga, saya sudah bilang bahwa saya telah bertarung dalam pertarungan yang baik. I have fought a good fight, Lord, and I have kept my faith. I have finished the race. Dan itu yang saya pingin setiap kita mungkin bisa mempertanyakan, menyelidiki hati. Bisa nggak sih menurut kalian semua secara pribadi, tanya ke diri kalian secara pribadi, can I say this? Bisakah saya secara yakin mengatakan ini ketika mungkin nanti di akhir-akhir hidup saya menyelidiki dan saya melihat kembali hidup saya, bahwa saya bisa bilang bahwa I fought a good fight. Aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Dan ini menurut saya sebuah kesuksesan. Menurut Paulus, karena kita melihat sampai sekarang tidak ada yang bisa mengingkari bahwa apa yang sudah Paulus lakukan bagi dunia kekristenan, bagi pengajaran, bagi Alkitab yang kita pegang sekarang itu luar biasa, teman-teman. Semua surat-suratnya itu menguatkan, semua surat-suratnya itu memberikan kita sebuah wawasan siapa Kristus itu sesungguhnya, siapa kita di dalam Kristus. Kalau kalian baca dalam Roma, itu di situ dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah punya kehidupan yang baru. Dalam Efesus dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu semua adalah sebuah pewahyuan pribadi dari Paulus yang dia sebarkan ke seluruh dunia dan sampai generasi berikutnya. The Bible and the Word of God itu masih ada gitu. Dan itulah yang menurut saya sebuah kesuksesan yang luar biasa, bahwa dia bisa memelihara iman sampai akhir. Dan saya ingin kita sama-sama melihat satu persatu, apa sih yang menurut Paulus itu sebuah kesuksesan? Apa sih yang menurut Tuhan itu sebuah kesuksesan? Di mana dia sangat berkenan dengan Paulus sehingga pengajarannya bisa masuk dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, dan kemudian bisa sampai dikenal sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu, fought the good fight, teman-teman. Aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Dan saya mau membacakan aja satu ayat, sebenarnya ini ayat yang banyak ya, tapi ini saya pengen ceritain apa sih maksudnya dia sudah bertarung pertarungan yang baik. Ini saya ingin menceritakan satu tulisan yang Paulus tulis sendiri bagi jemaat di Korintus, di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini dia menceritakan apa yang sudah dia lalui, teman-teman. Jerih payahku lebih banyak, lebih sering dalam penjara,
pukulan-pukulan yang tidak dapat dihitung, dan lebih sering berada dalam bahaya maut. Dan orang-orang Yahudi yang benci banget sama dia karena dia mengkhianati keyahudiannya, sebanyak 5 kali aku telah menerima 40 kurang 1 cambukan. 3 kali aku dipukul dengan rotan, 1 kali dilempari batu, 3 kali aku berada di kapal karam, 1 malam dan 1 hari aku diseret ombak di laut. Banyak kali dalam perjalananku aku terancam bahaya dari sungai, dari para perampok, pihak orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Aku diancam bahaya di kota, di padang belantara, di laut, dan juga bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku sudah berjerih payah dan bekerja berat, tetap terjaga, kelaparan, kehausan, sering tidak punya makanan, dalam kedinginan dan tanpa pakaian. Dan selain hal-hal ini, ada juga masalah sehari-hari yang menjadi tanggung jawabku untuk pemeliharaan atas semua jemaat. Ini adalah sebuah penderitaan dalam Kristus yang Paulus harus lewati, teman-teman. Dan ketika saya menyiapkan materi ini, saya menyadari bahwa orang ini nggak bisa melakukan apa yang baru saja saya bacakan kalau dia tuh nggak cinta mati gitu sama Yesus. Kalau dia tuh nggak bisa melihat apa yang menjadi the bigger picture gitu, apa yang menjadi tujuan akhirnya gitu, apa yang menjadi tujuan kenapa Tuhan menampakkan diri kepadanya di perjalanannya di Damsyik. Orang ini nggak bisa melakukan ini semua kalau dia nggak punya a good reason why he wants to do that gitu loh. Kalian nggak mau kan? Kalian kelaparan, kehausan, dicambukin orang, dipukulin, dilemparin batu, hanya untuk sebuah alasan yang dia tidak tahu pasti bahwa itu benar-benar benar gitu. It's so stupid kalau kalian mau melakukan hal itu. You risk your own life, kalian beresiko untuk menyengsarakan diri kalian untuk suatu hal yang nggak pasti, yang nggak benar. It's so sad, sangat menyedihkan dan sangat memalukan gitu kalau kalian sampai akhirnya seperti itu. Tapi maka dari itu saya melihat bahwa Paulus ini benar-benar tahu bahwa Yesus yang ketemu sama dia, bahwa pengalaman nih, pewahyuan yang dia terima ketika dia berjumpa sama Yesus pertama kali, itu benar-benar nyata, teman-teman. Suatu hal yang harus dia perjuangkan mati-matian, suatu hal yang dia harus serahkan semua hidupnya sepenuhnya agar apa yang sudah Tuhan minta dia lakukan itu dia wujudkan, dia bisa lakukan. Dan ini yang buat saya menjadi dasar dari apa yang semua Paulus itu sudah lewati gitu. Penderitaan dalam Kristus, untuk tetap menginjil, terus berjuang untuk semua orang tahu bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu benar-benar ada. Dan apa yang kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya teman-teman di ruangan ini sudah mengatakan, aku percaya Yesus, Kak. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu aku ada di sini, Kak. Aku ada di gereja. Tapi apa yang sudah kita lewati, kita lalui untuk memberitakan Injil, teman-teman? Memberitakan Injil itu adalah panggilan kita yang sejati. Ketika kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memberitakan Injil itu adalah panggilan kita. Dan seperti yang kalian ingat ketika Yesus terakhir kali sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh dunia untuk memberitakan Injil, untuk membaptis orang dengan namaku, dan aku akan menyertaimu selama-lamanya. Itulah panggilan kita, itulah apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan sama seperti Paulus, menderita demi Kristus. Kalau misalnya untuk ngelihat jalan hidup aku ya, teman-teman, jalan hidup aku, banyak orang yang sedih gitu. Kenapa aku memilih jalan hidup yang seperti sekarang yang aku jalani gitu.
ketika saya pertama kali benar-benar menjadi seperti lahir baru ya, saya ketemu Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan saya tiba-tiba jadi radikal. Terus terang saya harus akuin bahwa saya benar-benar mulai ngedengerin lagu-lagu rohani terus kemudian saya baca Alkitab, saya mulai kritis dengan apa yang menurut saya itu tidak benar, dan banyak teman-teman saya mulai menjauhi saya. Teman-teman yang mikir kayak, lo apaan sih Ca gitu, fanatik banget gitu, biasa aja lah, nggak usah harus kayak begitu gitu. Dan kemudian ketika saya memilih untuk melakukan pelayanan penuh waktu, orang tua saya pun merasa kecewa sama saya karena akan-akan saya menyia-nyiakan apa yang sudah mereka berikan gitu, pendidikan dan semua yang mereka siapkan untuk saya tuh. Mereka mengharapkan saya tuh sukses. Saya sukses menurut mereka adalah punya pekerjaan baik, gajinya besar, punya rumah besar, dan membanggakan keluarga. Tetapi saya tahu bahwa apa yang saya alami tuh nggak ada setitik-titiknya lah kalau dibandingin dengan para martir di luar sana, orang-orang di India, di China, misionaris di pedalaman yang mereka tuh berjuang mati-matian, mereka tuh meninggalkan keluarga mereka, bahkan melihat keluarga mereka di depan mereka mata sendiri dibunuh, mereka bahkan diperkosa, mereka bahkan dibakar rumahnya. Tapi kita semua tahu bahwa dan semoga saya dan suami ya dan keluarga saya dan anak-anak saya, semoga kami bisa mengerti bahwa penderitaan dalam Kristus itu nggak ada bandingannya, teman-teman. Nggak ada bandingannya dengan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita semua. Buat saya tuh, untuk semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah suatu hal yang membahagiakan sekali gitu. Sukacita kalau misalnya kita ngeliat dari satu orang yang akhirnya ya Marisa, saya akhirnya bisa ngelihat, saya akhirnya bisa ngerti bahwa saya tuh dikasihi banget sama Tuhan, bahwa saya tuh anak Tuhan. Akhirnya saya bisa ngelihat, akhirnya saya bisa ngerti, akhirnya saya bisa mengalami, dan itu tidak bisa dibandingkan, teman-teman. Dan itulah fought the good fight, terus berjuang demi pemberitaan ini. Dan aku tahu bahwa mungkin beberapa dari antara kalian yang jadi sulit gitu dalam pekerjaan. Oh, apa lo Kristen ya gitu, oh lo Kristen, terus kalian jadinya nggak dapet promosi misalnya, atau dalam kuliah, dalam sekolah kalian banyak yang beragama berbeda dan kalian mungkin dikucilkan, kalian mungkin dijauhi. But bear with us gitu. Kalau kalian terus ingat why you become a Christian in the first place, kenapa kalian menjadi orang yang percaya Yesus, kenapa kalian menjadi orang yang cinta sama Yesus. Terus ingat hal itu. Sama seperti Paulus ketika dia kelaparan, ketika dia tidak punya pakaian, ketika dia kedinginan, ketika kapalnya karam, ketika dia dipukulin, dipenjara, dilemparin batu. Yang terus dia ingat adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya, bagaimana hidupnya diubahkan, dan apa yang harus dia lakukan buat Tuhan untuk memberitakan Injil. That is fought the good fight. Itulah kesuksesan menurut Tuhan, teman-teman. Dan kemudian yang kedua, finish the race. Menggenapi visi dan panggilan Tuhan. Saya benar-benar amazed ya. Saya baca dari satu ayat, di mana di Galatia 1 ayat 15-17, di mana Paulus tuh benar-benar udah yakin banget, tahu banget apa tujuan hidupnya, apa visi hidupnya, apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang begini, namun ketika Allah yang telah memisahkan aku sejak dalam kandungan ibuku dan telah memanggilku melalui anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku dapat memberitakan dia di antara orang-orang bukan Yahudi. Aku tidak segera meminta nasihat kepada seorang pun. Aku juga tidak pergi ke kota Yerusalem untuk bertemu dengan mereka yang sudah menjadi rasul sebelum aku, melainkan aku segera pergi ke wilayah Arab dan kembali lagi ke kota Damaskus. Ini adalah sebuah pernyataan di mana
He really knows. Dia tuh benar-benar tahu. Dia sudah dipisahkan sejak dari kandungan ibunya. Tuhan sudah punya blueprint dalam hidupnya. Seperti yang terus kakak sering bilang gitu ya. Yang terus kakak sering ingatkan. Know who you are in Christ first gitu. Ketahui siapa dirimu dalam Kristus. Dia sudah tahu terlebih dahulu bahwa dia sudah dipanggil bahkan jauh sebelum ibunya mengandung. Seperti Mazmur 139, seperti Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan. Tuhan memiliki sebuah blueprint buat hidup kita masing-masing, teman-teman. Untuk kalian ada di ruangan ini, mendengarkan ini, untuk kalian berada dalam sebuah keluarga Kristen, untuk kalian bisa mengalami Tuhan, itu sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum kalian lahir, bahkan jauh sebelum orang tua kalian bertemu. You are chosen. Kalian tuh dipilih. Kalian tuh sudah dipisahkan dari awal untuk kalian bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And that is amazing. Nggak ada Allah lain yang seperti itu. Ketika di mana-mana orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk melakukan segalanya untuk bisa dikasihi, untuk mendapatkan kasih, untuk bisa dipilih. Enggak. Firman Tuhan mengatakan kita sudah dipilih bahkan jauh sebelum orang tua kita lahir, bahkan jauh sebelum kita memilih untuk menjadi Kristen. Dia sudah mati bagi kita. So, bagaimana kita tahu our calling? Bagaimana kita tahu persis apa yang harus kita lakukan? Do you know what? Paulus adalah seorang Yahudi yang banget Yahudi. Farisi Farisinya. Lahir dari keluarga Farisi, lahir dari keluarga Yahudi. Awalnya benci banget sama orang non-Yahudi, dan sekarang dia dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. That's amazing. It's a little bit lucu gitu ya. Memang Tuhan itu memang luar biasa. Dan karena Paulus lah, kita nih yang non-Yahudi bisa tahu bahwa kita juga anak-anak Tuhan, teman-teman. That's amazing. Itu benar-benar buat aku tuh, ya itu amazing banget gitu. Dan gimana caranya kita tahu sama seperti Paulus? Again, balik lagi, hubungan. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sungguh-sungguh sudah bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Apakah kalian benar-benar mencintai Yesus dengan seluruh hidup kalian dan tahu bahwa hidup kalian bukan milik kalian lagi, tapi sudah menjadi milik Tuhan? Hubungan. Apakah kita setiap hari benar-benar selalu tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini apa yang mau Engkau ingin lakukan bagi hidupku? Apakah kalian benar-benar mempelajari? Seek, teman-teman. Cari Tuhan. Cari apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidupmu. Apa yang menjadi visi Tuhan bagi hidupmu. Tujuan Tuhan bagi hidupmu. Barulah kita bisa finish the race. Banyak orang sukses di dunia ini, teman-teman. Tapi sayang sekali sering banget mereka itu sukses menurut apa yang orang tua mereka katakan bagaimana itu kesuksesan. Saya pernah berusaha untuk menjalankan apa yang orang tua saya bilang apa itu kesuksesan. Dapat pekerjaan yang bagus, saya S2 untuk bisa dapat pekerjaan yang bagus, untuk dapat gaji yang besar. Tapi pada akhirnya saya nggak ngerasa sukses. Saya ngerasa menderita justru. Karena di saat kesuksesan itu saya nggak kenal Tuhan. Saya hidup benar-benar tersesat dan penuh dengan kegelapan dan nggak ada kebahagiaan sejati, nggak ada damai sejahtera. Itu bukan kesuksesan. Banyak sekali orang-orang di sini mikir kesuksesan itu adalah hanya soal uang, hanya soal possession, hanya soal kepopuleran. But it's beyond that gitu. Sukses menurut Tuhan adalah apakah kamu sudah mewujudkan dan menggenapi visi yang sudah aku taruh dalam hidupmu? Apakah kamu sudah menjalani blueprint yang sudah aku rancang buatmu? Atau kamu pergi dengan rancanganmu sendiri? Atau kamu mengikuti arahan dunia, oh inilah kesuksesan, bergelimangan harta, tapi engkau kehilangan Tuhan. Cari dan tanya sama Tuhan secara pribadi. Jangan tanya sama pendeta, jangan tanya sama kakak, jangan tanya sama orang tua, tanya langsung kepada Tuhan. He is your daddy gitu. Dia tuh bapak kita, teman-teman.
tanya, Bapa, Aba, Papa, Daddy. Tuhan, kita tuh merindukan agar kita tuh benar-benar punya hubungan pribadi dengan Dia. Dan inilah yang kita harus lakukan, menggenapi visi dan panggilan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu visi dan panggilan Tuhan dalam hidup kita apa. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dari orang lain atau apa kata orang, kecuali kita tanya langsung dari Tuhan. Dan kita dapat konfirmasinya itu langsung dari Tuhan. Dan teman-teman, oke. Terus kemudian yang ketiga, kept the faith. Dia menjaga kemurnian iman. Dalam Galatia 5, 1 Timotius 6, surat untuk jemaat di Korintus, Paulus selalu mengingatkan para jemaat untuk waspada terhadap false teachings. Pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat, guru-guru, dan pengajar yang sesat. Buat saya, seperti yang firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan sendiri bahwa I am the way, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di surga selain melalui aku. Bukan agama, tetapi Yesus satu-satunya jalan. Dan inilah mengapa Paulus bisa menjaga kemurnian iman. Dia tahu persis dari awal apa yang menjadi, dari awal dia sudah fought the good fight, dari awal dia berani menderita bagi Kristus, benar-benar memberikan segalanya, seluruh kehidupannya bagi Kristus untuk memberitakan Injil. Dan kemudian juga dia finish the race, dia menggenapi visi dan panggilan Tuhan, dia sudah tahu persis apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya sejak awal, dan dia mewujudkannya sampai akhirnya. Dan dia terus menjaga kemurnian iman. Itu yang kesuksesan menurut Tuhan, teman-teman. Dan ini yang Paulus dapat akhirnya, the reward. Dan ini buat saya indah banget kata-katanya. Dan Paulus mengatakan, sehabis dia, ini adalah ayat ke-8, sehabis dia mengatakan bahwa I have fought a good fight, and I have kept my faith, dan dia mengatakan bahwa sekarang yang tersisa adalah mahkota kebenaran yang telah disediakan bagiku, sang pemenang, karena telah berdiri dalam posisi yang benar di hadapan Allah dan melakukan yang benar. Dan pada hari yang besar itu, Tuhan, hakim yang adil, akan menghadiahkannya kepadaku, mahkota kebenaran itu. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan, menanti-nantikan kedatangannya. So I just want to say, please tahu bahwa hari-hari ini jahat, teman-teman. Penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, penuh dengan kebohongan, dusta, dan satu-satunya hal di mana kita bisa terus berpegang teguh dalam iman, yaitu lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat kembali bagaimana kita jatuh cinta sama Tuhan pertama kali, ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. So, this is a question for you. What is success to you? Apa kesuksesan bagi teman-teman? Nggak ada masalah kok kalau teman-teman mengejar kesuksesan dunia. Itu nggak masalah sama sekali. Berbahagialah, dan saya dan Kak Tony akan sangat-sangat bangga dan sangat-sangat bersyukur kalau kalian bisa sukses di marketplace, kalian bisa sukses dalam akademi, kalian sukses sebagai atlet, sukses sebagai apapun yang sedang kalian kejar saat ini. Tetapi, please note, jangan sampai kalian mengkompromikan kesuksesan menurut Tuhan. Jangan sampai kalian harus mengkompromikan kebenaran. Jangan sampai kalian harus mengkompromikan iman kalian bagi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja. Dan jangan sampai kalian lupa apa yang menjadi tujuan hidup kalian dalam Tuhan. Dan aku sungguh-sungguh berdoa bahwa setiap teman-teman di ruangan ini benar-benar bisa
membangun hubungan itu dengan Tuhan, sehingga kalian tahu siapa diri kalian dalam Tuhan, kalian tahu siapa Tuhan bagi diri kalian, dan apa tujuan hidup Tuhan bagi diri kalian. Ini saya akan menutup dengan satu quote, kutipan dari ini adalah Francis Chan. Our greatest fear should not be of failure. Ketakutan kita yang terbesar seharusnya bukan kegagalan, but of succeeding at things in life that don't really matter. Tapi justru sukses pada hal-hal dalam kehidupan yang sebenarnya tidak penting. Jadi please make sure benar-benar pastikan dan yakinkan diri kalian. Kesuksesan seperti apa yang kalian ingini dalam hidup ini? Kesuksesan yang menurut dunia sepenuhnya atau kesuksesan menurut Tuhan? Dan kiranya teman-teman bisa terus menyelidiki hati, terus mencari Tuhan, terus ingat cinta itu kepada Tuhan. Bahwa semoga kita akan ketemu dan sama-sama pakai mahkota kebenaran di surga. Dan kita bisa bilang pada akhirnya bahwa I have fought a good fight, Lord. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah menjaga imanku sampai akhir. Amin. Saya berharap dan berdoa supaya Tuhan berbicara kepada setiap kita lewat pesan Tuhan ini. Satu hal yang akan selalu saya ingat dari kehidupan almarhum istri saya, yaitu bahwa dia rindu supaya setiap orang memiliki hubungan yang pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika teman-teman ingin membuka hati dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, bolehkah saya mengajak teman-teman untuk mengucapkan doa ini bersama saya? Tuhan, aku sadar bahwa aku adalah orang yang berdosa. Dosaku yang terbesar adalah karena aku menghabiskan hidupku untuk mengejar keinginanku sendiri. Sementara Engkau menciptakan aku untuk tujuan yang lebih tinggi dan mulia. Hari ini, aku mau membuka hatiku untuk Putramu Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengampuni dosa dan memberikan jaminan keselamatan. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Ubahlah aku sesuai rencana-Mu. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Perdengarkan suara-Mu. Jadilah Tuhan dan sahabatku. Aku percaya dan menyerahkan hidupku kepadamu, Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jika teman-teman ikut mengucapkan doa tadi, selamat. Saya percaya bahwa Yesus mendengar dan menjawabnya. Dia ada dalam hatimu dan akan menuntun hidupmu. Dan jika teman-teman ingin berbagi cerita atau memiliki pertanyaan seputar iman dan memiliki permohonan doa, silahkan DM saya di Instagram @TonyRonaldo atau DM juga boleh ke @SoulGeneration. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan tayangan ini bersama-sama. God bless you.